Halo teman-teman, kembali bersama Hari. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan eksplorasi kita untuk metode cutting area pocket ini. Di dua video sebelumnya, saya sudah membahas tentang volume milling, rough spiral, dan volume pocket. Keduanya adalah kita bisa kategorikan sebagai standar atau traditional mill, di mana depth of cut itu lebih kecil daripada side step. Jadi pemakanannya adalah pemakanan metode phasing. Nah, untuk yang kita bahas kali ini yaitu volume mill rough, itu adalah pemakanan side cutting. Oke, kita langsung lanjut saja dengan mendefinisikan cutter. Di sini saya definisikan cutter dengan down step 1,5 kali dari diameter, kemudian side step hanya 3% dari diameter cutter. Di sini saya menggunakan diameter 10. Seperti biasa, masukkan set all from cutter parameter agar semua data, machining, dan motion semuanya berdasarkan data dari cutter. Oke. Kemudian kita lanjut ke geometri. Untuk geometri di sini hanya menyediakan dua pilihan, yaitu part dan boundary. Oke, jadi kita select dulu part surface-nya. Sementara kita select all dulu. Kemudian lanjut ke motion parameter. Untuk clearance seperti biasa, internal clearance kita pindahkan ke optimize. Namun untuk additional safety set, volume mill mempunyai opsi default yaitu 10 mili. Jadi kita gunakan itu aja. Kemudian untuk entry dan endpoint, entry point secara default menggunakan auto, allow plunge. Kemudian plunge type-nya adalah helix. Jadi cutter pada saat masuk ke area pocket dia akan membentuk gerakan helix atau sirkular seperti per gitu ya. Kemudian di situ secara default dia menyediakan ramping angle-nya kurang dari 90 derajat. Di sini nilainya default adalah 3. Biasanya saya gunakan lebih kecil dari itu, tapi kali ini kita gunakan nilai default saja. Kemudian jangan lupa untuk surface offset. Seperti biasa saya gunakan 0,3. Lalu di tool trajectory di sini terlihat menggunakan data yang tersedia di dalam tabel parameter tabel cutter tadi, yaitu fixed vertical step adalah 15 dan side stepnya 3 mili. Jadi langsung save calculate saja. Oke, hasil toolpath-nya seperti ini. Gerakannya sedikit berbeda dibandingkan dua metode roughing terdahulu. Di sini cenderung semuanya membentuk sirkular, jadi hampir tidak ada area tajam di situ. Kemudian untuk entry-nya seperti tadi saya sebutkan, area pocket tertutup, dia akan entry membentuk gerakan sirkular atau helix. Sedangkan untuk area pocket terbuka seperti ini, cutter akan masuk dari sisi luar. Jadi cutter masuk dari sisi luar dan entry dengan gerakan yang semuanya smooth membentuk radius. Oke, adapun di sini untuk layer yang terjadi adalah ini layer pertama. Seperti yang parameter yang kita inputkan 15 dan ini adalah 30. Jadi hanya ada 2 layer di sini. Namun karena geometri
didefinisikan select all, sehingga seluruh area itu diproses sesuai dengan parameter depth of cut atau down step dan side step. Dan saya ingin membatasi agar area cavity dan area ini, lubang guide post ini, itu ditutup terlebih dulu. Jadi tidak diproses, sehingga perlu saya tambahkan. Nah, seperti ini. Begitupun dengan area ini. Jadi hanya area pocket ini saja yang akan diproses. Lanjut dengan save calculate. Oh, ada yang ketinggalan. Nah, hasilnya seperti ini. Hanya ada satu layer. Oke, hanya ada satu layer dan kita bisa ukur. Set limit no. Oke. Jadi seperti terlihat di sini. Karena area ini jadi area pocket ini depth-nya 20, sedangkan yang ini adalah 14. Sehingga layer toolpath yang terbentuk hanya di kedalaman sekitar 14, sekian atau 15. Oke. Jadi hanya seperti ini saja. Nah, untuk agar area ini dan area ini diproses, jadi dua area datar ini diproses, teman-teman bisa tambahkan hit flats di sini. Kita bisa pilih diproses setelah atau sebelum. Jadi ini adalah setelah. Oke, seperti ini. Agar lebih jelas, kita lihat simulasinya. Nah, ini layer pertama, dia membentuk pocketnya terlebih dulu. Lalu lanjut dengan area flat pertama. Kemudian ini area flat yang kedua.
Oke, kita ganti ke opsi yang kedua, yaitu diproses sebelum layer terbawah. Hasilnya seperti ini. Ini langsung hit flat area terlebih dulu. Kemudian ini layernya, baru hit flat yang kedua. Oke, saya jadi kepikiran kalau downstep-nya dijadikan 30. Oh, dia maksimal hanya 22. Sepertinya ini ada hubungannya dengan ini. Oke. Kita coba apakah akan ada perbedaan. Oke. Kita lihat simulasinya saja. Dia langsung hit flat yang pertama. Kemudian langsung ke yang kedua. Jadi langsung hanya ke layernya karena 30 depth of cut-nya tadi. Oke. Coba kita cek di ini. Ya. Ini bahkan bukan layernya, ini hit flat-nya. Oke, tapi ini menurut saya cukup bagus ketimbang ada dua proses di bagian ini. Atau teman-teman juga bisa eksplorasi dengan memproses. Kita kembalikan ke parameter yang sebelumnya, namun untuk bagian ini ditutup terlebih dulu. Kemudian di sini tetap menggunakan hit flat. Kemudian buat satu prosedur volume rough lagi, dan di sini hanya proses yang bagian
pocket yang kecil ini saja. Namun tambahkan boundary, set limit, top only hanya di sini. Jadi prosedur pertama akan memproses area flat yang pertama ini. Sedangkan prosedur yang kedua itu hanya area pocket yang kecilnya saja. Oke, demikian untuk video kali ini teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk eksplorasi proses machining di Cimatron 15. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Saya Hari, salam save and calculate.